Dua, izin pimpinan melebar sedikit dari agenda karena ini isunya juga sedang heboh di media sosial, Pak. Itu terkait ada judi yang berkodok trading. Kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option. Jadi bicaranya trading padahal judi, kemudian tidak ada underlying asetnya. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer-influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini bagaimana pengawasan daripada Bapeti, karena ini kewenangannya Bapeti. Karena korbannya sudah banyak, Pak. Nggak ada izinnya. Makanya kami ingin tahu, Bapeti bisa melakukan pengawasan atau nggak di sini? Oke, ditangkapin semua. Nah, persoalannya publik mesti tahu, Pak. Karena ini oke. Nah, kalau memang ternyata sambil berjalan ini, kami juga ingin, Pak, dari Kementerian Perdagangan khususnya Bapeti itu mengedukasi publik kita, Pak. Karena publik kita ini belum siap 100% menerima informasi daripada dunia digital. Jadi dengan sesuatu yang ditunjukkan kehebohan di media sosial itu gampang terpancing dan gampang tergiur. Nah, di sini apalagi dengan ada skema yang memang ini menjadi kewenangan atau bisa fungsi pengawasannya Bapeti. 10. Let's go remain on your phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoi bosku, kembali lagi dengan saya Tirta Peng. Iya, Dokter Tirta, dan kali ini saya pakai kacamata hitam biar tidak silo karena lagi sakit mata. Bukan belean ya, tapi memang kalau kena cahaya silo banget. Dan ini thank you banget Saturdays nih, brand lokal. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya bersama sosok anak muda. Saya bilang anak muda karena beneran masih muda, yang bisa menembus di lingkungan circle Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dia adalah Abdul Hakim, salah satu anggota Komisi 6. Udah masuk. Saya kasih tahu. Thank you. Mas Hakim ini selain seorang anggota Komisi 6 DPR, Komisi 6 salah. Itu 6 itu. 6. 5 sama strip 6 itu. Kalau gitu 4. 6 beliau juga adalah seorang presiden tim bola Persik Kediri. Dan salah satu kerennya sebelum masuk DPR itu Pak Hakim sudah sukses membawa Persik ya lolos Liga 1 ya 2 tahun lalu nggak sih? Itu jadi 2019 jadi DPR dulu. Tapi pas jadi presiden Persik udah berapa tahun itu? Dari 2020. Nah, sekarang saya akan bahas beberapa hal. Mas Hakim. Siap. Mas Hakim, saya nggak akan bahas bolanya dulu. Kita akan bahas di lingkungan DPR. Niat apa sih yang membuat seorang anak muda, seorang Mas Hakim langsung kepikiran, oke, gue gas nih, aku gas nih untuk menuju DPR. Oke, jadi sebenarnya kalau cerita awalnya itu yang nawari Bapak nawarin, kira-kira mau nggak maju DPR? Karena kebetulan waktu itu Bapak itu ada sempat janji sama ketum dari partai saya, Bapak Zulkifli Hasan, untuk maju DPR RI. Bapaknya yang memang? Bapak saya. Karena kebetulan Bapak udah tua, saya ditawarin. Terus? Ditawarin, mau nggak? Iya, mau aja, cuman nanti diajarin. Kalau nggak diajarin belum bisa apa-apa ini kalau politik. Iya. Kalau bisnis dilepas udah bisa, tapi kalau politik itu kan sesuatu yang baru, Dok. Iya. Sesuatu yang baru, variabel yang terlalu banyak, berhadapan langsung dengan masyarakat, kagok pasti. Jadi kalau nggak diajarin tentu susah, saya iakan, ya udah, maju. Jadi dengan cara ini Mas Hakim mengaku ada privilege dari Bapak juga ya? Mungkin lebih ke pengalaman ya. Kalau privilege secara khusus sebenarnya nggak juga, karena rumah sama dapil itu beda. Oh, dapilnya di mana? Dapilnya itu di Mojokerto Kota, Kabupaten, Jombang, Nganjuk, Madiun Kota, Madiun Kabupaten. Rumahnya kan Kediri? Rumah di Kediri. Jaringan, kolega banyak di Kediri. Karena kebetulan kakak juga wali kota Kediri. Tapi dapilnya bukan Kediri. Kenapa? Di luar Kediri. Kok bisa? Karena di Kediri untuk kursi DPR RI dari partai saya itu sudah ada, senior saya. Jadi daripada nanti rebutan kursi, yang mana ada salah satu yang hilang, kan mubazir. Saya ngisi dapil yang pada saat itu memang nggak ada petarung yang maju. Dipilihlah di situ di Jawa Timur 8. Jawa Timur 8. Satu itu faktornya. Kemudian yang kedua, memang kebetulan karena kakak itu juga wali kota Kediri, dan kemudian banyak program-program yang sudah berjalan. Ada
Programnya itu per RT 50 juta per tahun berjalan. Itu jalan? Jalan di Kediri. Buat apa itu? Buat macam-macam. Ada untuk infrastruktur, ada untuk ningkatin kesejahteraan per RT. Dan itu berjalan dari tahun 2014-2019. Wow. Kayak gitu itu. Itu jadi manfaatin anggaran APBD? APBD. Jadi APBD biasanya dari atas ke bawah. Ini kita balik. Sebagian itu yang mengelola dari bawah. Jadi RT-RT di Kota Kediri, Dok, itu yang pelosok sama yang deket kota itu nggak ada gapnya terlalu signifikan. Nah, terus cara mengawasinya gimana? Kalau 50 juta dibuat ketua RT-nya misal enggak. NMAX gitu. Oh enggak. Jadi rekeningnya itu yang bisa ngambil bukan cuma ketua RT-nya saja. Jadi kayak dibikin seperti kelompok gitu. Warga juga bisa ngambil? Nggak bisa. Mereka pasti merencanakan. Kemudian nanti dari RT-nya itu dari RT-nya itu nanti bareng-bareng untuk mengajukan pencairan dana itu. Nah, RAP yang jelas nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bukan untuk RT-nya bukan. Bukan untuk ketua RT-nya, tapi untuk satu RT. 50 juta per RT per tahun. Dikasih ketua RT-nya. Enggak, kalau kayak gitu pasti digunain untuk ketua RT beli NMAX. Nah, kayak gitu itu. Terus itu kemudian program-program banyak berjalan yang lain. Ternyata di situ akhirnya mikir, kalau politik ini kita manfaatin dengan baik, itu ternyata dampaknya bisa signifikan. Dan itu kalau nggak salah Mas Hakim terlibat juga nggak bantuin kakaknya? Yang periode pertama, periode kedua terlibat. Berarti ini 2 periode? Habis ini nyusul? Nggak pengen. Belum pengen. Belum pengen jadi wali kota? Belum pengen. Terus yang kedua, ketika akhirnya memilih dapil di Mojokerto, itu kesulitannya apa? Pada waktu pertama kali nyalon, kesulitan apa sih ketika seorang anak muda nyalon atau kampanye? Kesulitannya pada waktu itu satu, di situ bukan rumah. Yang kenal sama Abdul Hakim siapa sih? Anak muda. Foto di banner itu kelihatan masih bocah banget. Jangan-jangan nanti setelah jadi plus hilang nggak mau turun lagi ke dapil, meyakinkan itu. Jadi orang-orang pada nggak kenal. Ini siapa nih bocah ini? Terus? Ya mau nggak mau akhirnya berusaha bangun jaringan. Jaringan yang saya bangun ini berusaha menjelaskan ke masyarakat terkait apa nanti yang akan saya lakukan jika terpilih. Ya udah berjalan. Boleh dikatakan ya di sini biaya kampanyenya habis berapa? Nggak ngitung waktu itu. Nggak ngitung waktu itu. Oke gitu ya. Kayak gitu itu. Terus habis itu akhirnya nomor berapa ketika dipilih? Kalau dari suara pribadi saya itu urutan ke-6. Tetapi kalau dari kursi partai saya itu kursi ke-9. Terus dapat? Alhamdulillah dapat. Kalau nggak dapat nggak duduk di sini dong, Dok. Kayak gitu itu. Dan saat itu pada waktu dia Mas Hakim kepilih DPR, membawa program apa sih yang akhirnya dapil sampai percaya? Saya sampaikan ke dapil saya itu, saya kampanye nggak pernah janji apapun. Nggak pernah janji apapun. Kenapa? Nggak pernah janji apapun. Lalu? Saya sampaikan, kalau saya ditempatkan di komisi ini, programnya ini. Kalau saya ditempatkan di komisi yang itu, programnya itu. Karena DPR itu tidak bisa bikin program. DPR itu legislatif, mengawasi kinerjanya eksekutif. Yang bisa bikin program itu eksekutif. Itu kenapa saya nggak berani janji waktu kampanye. Jangan sampai nanti saya janji bakal bangun jembatan, bakal bangun jalan. Ternyata komisi saya komisi pendidikan seperti kemarin. Satu udah bohong pasti kan. Iya, kena. Makanya saya nggak pernah janji apapun. Tetapi ketika ada program pasti saya sampaikan ke tim. Sekarang programnya adanya ini ya. Saya bagi programnya. Yang daerah ini dapat segini, daerah ini dapat segini. Ayo didistribusikan, dikawal bareng supaya bisa bermanfaat. Dan sekarang masuk itu. DPR hampir 2 tahun, hampir menuju tahun ketiga ini. Jalan tahun ketiga. Ya, gimana pengalamannya? Apa yang bisa di-share ke teman-teman anak muda lain, terutama jurusan sospol yang ingin mengikuti jejak? Iya, pembelajaran di politik banyak. Kita dipaksa untuk belajar jauh lebih besar. Kita ada pressure yang cukup signifikan, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial kita juga besar. Dan alhamdulillah boleh dibilang kalau sampai dengan sekarang itu mungkin yang saya turunkan ke dapil 30M ada mungkin, Dok, dalam bentuk program. Dalam bentuk program? Dalam bentuk program. Contohnya? Beasiswa. Oh ya? Pembangunan. Waduh. Pelatihan-pelatihan. Sosialisasi. Senang dong. Responnya luar biasa dong. Iya, alhamdulillah. Tapi kulihat cara kampanyemu beda loh, Mas. Maksudnya aku kenal Mas Hakim itu kan anak muda. Biasanya kan kalau anggota DPR tuh di stigma masyarakat pakai forrider, ya kan?
pakai Forrider, mobil mewah. Jadi Mas Hakim kesini itu nyetir sendiri dan memang setongkrongan dulu pas ke rumah makan juga nyetir sendiri. Dulu di awal-awal bajunya nyambut saya ke DPR. Jadi saya pernah sering main ke tempatnya Mas Hakim. Yang lain tuh pakai celana kain, pakai denim, Bos. Jadi kayak gento gitu loh, kayak gento tapi nyasar ke DPR aja. Nah, Gendo itu apa gendo? gento ini neng Solo jenenge Gali, Mas, gabungan anak liar. Oh, Gali. Asu. Asu tenan, Mas. Ora ketok nek sampean itu adalah orang anggota Siap. DPR. Nah, cara kampanyenya gimana sih? Dan apakah orang-orang anggota DPR lainnya senior nggak terganggu dengan cara berpakaian dan cara pembawaan sampean yang bener-bener kalau aku bilang tongkrongan banget? Kalau keganggu enggak. Cuman awal-awal dulu sering di stop sama Pamdal. Hah? Pamdal itu yang bagian jaga di DPR itu, security-nya DPR. Di stop gimana? Sering di stop. Maaf Pak, khusus anggota. Oh gitu. Ya udah, saya pulang aja kalau gitu. Saya ada rapat soalnya kalau nggak boleh masuk nggak apa-apa. Malah seneng saya. Terus Itu Pamdalnya sering. gimana? Oh siap Pak, siap. Silakan Tapi masuk. memang kenapa kemana-mana enggak? Kan dapat ajudan tuh sebenarnya. Kalau ajudan enggak, kita dapat itu tenaga ahli, ya kan, sama staff. Nah, ini nggak dibawa. Biasanya kan dibawa kemana-mana. Ya lagi males aja. Lagi. Ya itulah. Terus gimana image masyarakat? Image masyarakat tuh yang terbentuk DPR itu hobinya tukang tidur, malas-malesan. Gimana cara Mas Hakim merubah stigma itu? Oke, yang jelas kalau sepengetahuan saya, ya kan, dan yang saya lihat, saya nggak pernah menemukan di rapat komisi nggak pernah ada yang tidur. Komisi sampean kali, Di komisi 10 kemarin nggak, di komisi 6 nggak, komisi lain. di beberapa komisi lain nggak. Terus yang ke framing kamera itu apa? Nah, itu biasanya itu waktu paripurna, tapi periode kemarin ya. Kalau periode sekarang saya belum pernah melihat. Oh, periode kemarin. Kita bicara sekarang ya. Kalau sekarang saya belum pernah melihat. Terus cara membawa ke masyarakat gimana? Karena kan DPR tuh udah terstigma kalau tahu sendiri kan demo masyarakat kayak udah antipati. Gimana cara Mas Hakim meyakinkan bahwa DPR tuh gini loh brandingnya, gimana? Sebenarnya kalau ke anak-anak muda itu masih sulit, Dok. Sulit. Ke seumuran kita seangel. Tapi kan sama anak muda. No, iya. Iya cara. Tapi ya paling yang paling mudah saya sampaikan gini loh. Kalau anak muda nggak ada wakilnya untuk mengawasi kebijakan pemerintah, bikin regulasi, nggak ada wakilnya, terus sopo yang mau mewakili? Tapi idealisme kalau di alur DPR, orang-orang bilang Mas Tirta atau Mas Hakim mau idealis apapun kalau sudah terjebak sama sistem, kalau nggak ngikutin sistem sulit. Maksud dengan statement kayak gitu? Ya belum dicoba kok udah pesimis dulu. Kan gitu aja tuh. Kan belum dicoba. Terus Kok angel? dan selain seorang anggota DPR, Mas Hakim itu kan juga seorang presiden ya. Presiden klub bola Persik Kediri. Persik Kediri. Itu gimana bagi waktunya? Ya biasanya ngecek klub bolanya itu kalau lagi agenda DPR senggang itu saya ngecek. Tapi kan di situ kan memang dari awal saya terjun itu saya berusaha bentuk sistem, manpowernya diperbaikin biar sistemnya berjalan. Kalau sistemnya udah berjalan ya udah tinggal mendelegasikan dan dimonitor nanti udah sejauh apa. Apakah pernah kecampur aduk antara bola dan politik? Oh nggak pernah. Caranya gimana? Nggak pernah. Karena kan di satu sisi Mas Hakim adalah seorang anggota DPR di mana Dapil itu Mojokerto, di mana satu sisi adalah Presiden Persik. Gimana cara memisahnya? Cara apa? Tipsnya? Cara gimana? Iya kita tidak melibatkan atau dalam tanda kutip tidak memanfaatkan supporter untuk kegiatan politik. Nah itu. Oh itu serius? Di Persik Kediri enggak. Terus supporter kan kaitannya sebagai kritis ya, kritis. Supporter bola itu selain mereka mendukung bola, mereka juga salah satunya selalu menyuarakan aksi-aksi kritis, suara-suara kritis terhadap pemerintah, kayak mengontrol. Betul, karena supporter ini adalah pewaris abadi sebuah klub. Yo. Itu supporter. Mereka itu ya reminder kita. Kalau kita jalan, kalau kita gerak, jangan sampai kalau ada beloknya kenemenan. Mereka sebagai alarm, mereka ngingetin. Tapi tentu ada batas-batas tertentu. Lah kembali lagi ke konteks yang tadi gimana cara memisahkan. Ya memang dari awal saya tidak ingin mencampurkan itu, Dok. Dari awal itu. Kalau dilihat dari dapil saya, lah klub bola saya di Kediri. Saya punya kakak wali kota di Kediri. Oke. Dapil saya Mojokerto, kota kabupaten, mereka punya klub bola sendiri. Coba kalau nggak salah ada Liga 3 dan afiliasinya lebih banyak ke Surabaya, ke Bonek.
Nganjuk ini juga ada Persenga Nganjuk, walaupun sebagian memang ada supporter Persik Kediri. Madiun itu kalau nggak salah juga ada klub bolanya, ada Liga 3 kalau nggak salah, Madiun, seingat saya. Nah, nggak saya gabungkan itu, dan saya sampaikan ke mereka, enggak, kalau nanti aku udah berusaha mau mencampurkan, aku inget no. Tapi kalau kalian memang mau sukarela membantu, silahkan, tapi harus dipisahkan dulu ya. Kalian sebagai supporter dan saya sebagai presiden klub Persik Kediri, dipisahkan dulu bab itu. Jadi dari yang saya sampaikan tadi ada dua hal. Memang saya tidak mencampurkan antara klub bola dengan politik, dan yang kedua, kalau berbicara soal privilege, ya kita bicara privilege-nya privilege pengalaman ya. Mungkin udah lebih awal terjun di politik akhirnya tahu. Tapi kalau privilege yang nanti bisa memanfaatkan ini dan itu nggak bisa. Lalu dapilnya saya aja beda kok. Seperti itu. Karena memang kemarin sempat ada pemberitaan. Betul. Bergelimang privilege. Privilege opo batinku. Gitu kan. Jadi seperti itu. Ya kalau soal experience diakui, tapi kalau memanfaatkan kondisi jabatan DPR untuk demi bola, nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan ini. Memanfaatkan klub bola untuk kepentingan politik nggak bisa. Nggak bisa. Dan begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya, tapi kadang-kadang memang ada kesempatan yang harus mungkin butuh, kayak di Komisi 10 dulu, itu kan karena saya punya power DPR kan, ketika ada rapat berkaitan dengan bola pasti saya suarakan. Oh, itu malah aspirasi berarti. Betul. Dan soal kita Persik setelah juara Liga 2 beberapa tahun lalu, di Liga 1 sekarang di papan tengah, targetnya apa sih Persik? Sebenarnya targetnya untuk tahun ini itu di 10 besar. Oke. Di 10 besar. Karena memang kami ini kan klub promosi dok. Jadi 2018 di Liga 3 juara Liga 3 naik ke Liga 2. 2019 ternyata juara lagi Liga 2 naik ke Liga 1. Itu sejarah bos. Naik ke Liga 1. Liga 1 3 kali pertandingan COVID ya kan. Yeah. Yang ente vokal-vokalnya waktu itu. Terus kita ketemu. Iya kita ketemu. Itu 2020. Nah akhirnya 2021 sekarang. Ya alhamdulillah kita kemarin seperti posisi bawah, pelan tapi pasti kita bisa di peringkat papan tengah sekarang, dan 3 pertandingan kemarin kita berhasil mengalahkan Bayangkara 1-0, berhasil mengalahkan PSS Sleman 3-2, dan terakhir kemarin melawan Semarang yang di leg pertama kita kalah 3-0, ternyata di putaran kedua kita berhasil menahan imbang. Walaupun sebenarnya targetnya kita kemarin bisa menang sebenarnya. Ya, soalnya ada arahan Pratama bos, berat lemparan gitu. maut itu. Nah, kalau soal Persik sendiri, memandang sebagai seorang presiden, aku tanya sebagai Mas Hakim sebagai seorang presiden, memandang artis yang akhirnya bisnis sepak bola gimana? Itu bagus. Memang harus arahnya itu sportainment. Nah kalau soal Persik Kediri arahnya gimana? Sponsor siapa aja? Sponsor kita baru ada 1 brand minuman energi. Itu di belakang, tapi untuk di depan kosong. Jadi bisa dibilang Persik satu-satunya Liga 1 yang jersey depannya memang bersih, alias bukan papan reklame. Bukan papan. Ngombese. Tapi kalau misalnya ada sponsor yang masuk gitu, apa Mas Hakim yang nggak ada kan pasti yang menawarkan? Kita beberapa kali, karena gini, bisa jadi beberapa brand-brand besar itu ada istilah tuh ospek klub promosi. Ospek klub promosi. Itu dari brand besar. Apa itu maksudnya? Bukan dari brand besar, itu bicaranya teman-teman. Apa itu maksudnya? Memang kesulitannya klub-klub baru promosi, jangan-jangan nanti khawatir brand-brand besar mungkin udah menggelontorkan dana yang besar, ternyata degradasi. Naudzubillah min dzalik kan. Nah, memang di tahun pertama promosi itu kesulitannya di situ. Tapi itu nggak terjadi di semua klub dok ya. Mungkin ya di Persik kita berusaha masih dalam tahap untuk nunjukin ini loh konsistensi, kemudian memang konten-konten di media sosial kita genjot, kita perbaiki terus menerus. Nah kalau Dokter Tirta ngikutin perkembangannya dari 2020 sampai dengan sekarang, konten-konten Instagram di Persik itu luar biasa. Betul. Bertahap kita perbaiki, kita percantik, ya kita tunjukkan ini loh sebenarnya kita bukan klub ecek-ecek. Kita punya 2 kali juara. Aku tahu itu. Ya kan kita punya 2 kali juara, dan sekarang memang ada perbaikan yang besar-besaran. Dan yang aku mau tanya, ketika Mas Hakim dipasrai amanah mengemban presiden Persik,
yang saat itu mencoba bangkit dari Liga 3 ya, Liga 2, dari Liga 1, itu gimana sistemnya? Kok berani banget mengambil tantangan itu? Menurutku lebih menakutkan mengambil jabatan sebagai presiden klub daripada DPR. Iya, kalau betul sekali. Karena saya sendiri pernah beberapa kali toko saya diminta sponsor sebuah tim bola, itu saya tolak karena beban mental dan beban moral ke supporter. Kalau dari Mas Hakim sendiri, kenapa saat itu berani mengambil sebuah keputusan yang menurutku sangat menantang sekali itu, seorang anak muda jadi presiden klub, terus di mana pada waktu itu lagi berjuang ya, lolos Liga 1, akhirnya lolos Liga 1. Akhirnya lolos bebannya luar biasa, kalau sampai degradasi dirimu bisa disalahin habis-habisan. Oh iya. Apalagi dirimu DPR bisa dianggap wah fokus terbagi bla bla bla, turunkan hakim, oh mah iso disamperin bos, digeruduk. Iya, nah, gitu kenapa mengambil saat itu? Saya pengen ada ya apa ya dok ya, sumbangsi lah ke kota kelahiran saya. Kebetulan memang saya dulu SD itu suka nonton Persik, walaupun masuknya nggak bayar. Jangan dicontoh. Jadi dulu zaman SD dulu itu SD kelas 5 kelas 6, kalau kebetulan stadion itu depan sekolah saya. Kalau Persik main pasti libur. Jadi waktu mau masuk stadion ganti baju dulu ke stadion, gandol tuh bang gandol. Gandol tuh gandeng, yang pegangan tangan orang dewasa. Pegangan tangan orang dewasa, tapi dipegang bajunya sambil nunduk gini. Nah kayak gitu tuh masuk. Bos pokoknya ngikutin Persik. Persik lagi latihan saya datang bawa spidol, tanda tangan pemain-pemain pada waktu itu. Jadi benar-benar fans sejati ya? Pada waktu itu kemudian ternyata Persik sempat down setelah hampir semua klub setelah era APBD dicabut itu banyak yang tengkurap. Kemudian memang pada waktu itu 2016 tempat saya itu berusaha memperbaiki perlahan-perlahan. Kemudian baru di 2019 saya berkecimpung, tapi ini masih di belakang layar. Dan baru di 2020 teman-teman mendorong saya, ini nggak bisa kalau Liga 1 nggak ada sosok atau figur yang ditonjolkan. Dan memang saya melihat ini butuh pembenaran, butuh perbaikan yang luar biasa di Persik. Ya udah bismillah. Supporter gimana? Menerima apa menolak di awal? Di awal cukup bingung juga pada waktu itu, ya kan? Cukup bingung juga. Akhirnya perlahan-lahan saya berjumpa, saya coba komunikasi, diskusi, ya kan? Sambung sekarang. Dan saya sampaikan ke mereka, saya tidak ingin mendiamkan kalian. Buset. Tapi tepuk tangan nih, ya kan? Ini tak akui sih, karena menjadi presiden bola tuh sulit loh, sulit banget. Jadi supporter itu bukan untuk didiamkan, tapi diedukasi bersama. Supporter bisa mengedukasi manajemen, manajemen juga mengedukasi. Lah kolaborasinya sinerginya di situ. Nah selama pandemi, saling mengingatkan. Selama pandemi nggak ada tiket masuk, pemasukannya gimana dong? Apa ada iuran? Enggak ada. Ya di buffer dulu dok, bismillah gitu itu dengan beberapa teman-teman. Nombok dong buffer. Buffer itu artinya nombok, bahasa kerennya nombok. Berarti sampean tuh di presiden tuh sebenarnya presiden klub digaji sih? Enggak, menggaji. Tapi secinta itu ya? Ya bismillah. Ya pelan-pelan pasti nanti akan ada saatnya memang. Brand-brand besar bakal percaya dengan kita dan kita tunjukkan ke publik. Toh sekarang juga kemarin kan sempat ada investor yang masuk juga ke Persik kan. Terus yang membantu saya, yaudah bareng-bareng. Terus yang bareng-bareng kita besarin. Yang tanya masih soal bola agak sensitif. Apa? Pertanyaan dadakan sengaja nggak tak briefing. Seminggu yang lalu pemain Persebaya itu di swab. Ya kan sama panitia liga. Oke. Awalnya positif, di hari bersama boleh kon dia second opinion karena dari dokter aku pun menyarankan negatif, padahal dia nggak bergejala, tapi dia suruh karantina. Pendapatmu sebagai presiden klub gimana? Kalau misalnya itu terjadi di Persik, apa yang dilakuin oleh seorang presiden Persik? Kalau misal pemain Persik ternyata kita suratin, yang jelas pertama prosedur administrasi dijalankan, dijalankan, minta penjelasan. Kenapa kok di titik ini negatif, di titik ini positif? Itu gimana? Terus? Tapi kan kemarin sempat kejadian juga. Di Persik? Enggak, kalau nggak salah di klub lain udah mencoba pembanding, tetapi tidak bisa, tetap disuruh karantina. Nah ini regulasi yang harus diperbaikin.
regulasi yang harus diperbaikin. Jadi jangan sampai terpaku pada satu lab saja. Mungkin dari penyelenggara itu ada kontrak eksklusif dengan salah satu lab, ya kan? Ya kita hargai itu. Kita hargai itu. Tapi kalau memang ada pembanding, ya kan, ada boleh pembanding itu. Harusnya boleh karena harusnya boleh karena kalau di kalangan kesehatan ada yang namanya second opinion. Jadi misal aku ke lab A terus aku pengen ke lab B terus ke lab C, itu haknya pasien pasien dan haknya orang cek. Karena takutnya kejadian ke Liverpool ya. Jadi Liverpool dan Arsenal kemarin sempat di COVID positif, terus 3 hari timnya Liverpool itu protes, terus dia ngecek sendiri ternyata negatif, yang berujung timnya Liverpool. Hafal kalau Liverpool ya? Apa lagu kalau MU? Hafal nggak? Tahu. Ini maaf ya, di depan DPR ini sebagai anggota ini Persik boleh. Enggak, ini kawan, enggak ada. MU sampah enggak ada sebagai ya. DPR dan lain-lain. MU sampah ya bagi saya. Kemarin kalahan ada Ronaldo aja. Jadi kalau dari saya bilang memang harusnya kalau dari regulasi ini aku sebagai dokter ya. Harusnya bisa. Harusnya adalah kalau misal diizinkan pemain ngecek sendiri. Kalau ternyata negatif dan mereka nggak ada gejala, boleh. Dan kita kemarin memang ada beberapa pemain. Persik termasuk yang terbuka. Persik ini termasuk terbuka ketika ada COVID pasti diumumkan. Bahkan saya waktu COVID yang pertama itu memang saya sampaikan saya terpapar COVID. Siapa tahu nanti memang ada dari manajemen dan ada pemain yang ada kontak dengan saya, dan manajemen atau pemain itu kontak dengan orang lain, ya kan? Tracing. Itu bisa di tracing. Kemarin pemain kami ada yang COVID positif juga. Kita umumkan ke publik dan kita melakukan pembanding juga ke lab lain. Tapi kebetulan hasilnya sama. Oh iya. Kebetulan nah, ini yang jadi sama. masalah kan yang di klub sebelah, apalagi Jawa Timur, Persebaya. Kan? Itu kan menurutku bisa dianggap merugikan. Ya tentu kalau memang sampai seperti itu, ya kasihan timnya. Dan itu bisa terjadi ke semua tim akhirnya. Iya, bisa terjadi ke semua tim. Kalau ternyata yang kita harus pengen sih supaya tidak terjadi suzon ya. Karena kan kalau kayak gini suzonnya adalah kasihan yang benar-benar tes. Istilahnya kayak di COVID kan, padahal kan bisa punya hak untuk ngetes. Kalau menurutku sih harusnya pemain dibebaskan untuk pembanding. Iya, dan dari federasi maupun dari penyelenggara mungkin bisa juga regulasi atau keputusan yang dibikin itu juga bisa menyesuaikan dengan hal seperti itu. Iya, misalkan kalau ternyata dia di lab A positif, di lab B negatif, dan ternyata nggak ada gejala, ya karantinanya 3 hari. Itu lebih masuk akal daripada dia dipaksa karantina 5-7 hari dan tes lagi di lab yang sama. Dites lagi, lab yang sama, ternyata masih positif, dan itu bisa merugikan lagi. Nah, kembali lagi. Nggak bisa main lagi. Nah iya, itu yang kesel. Pemain utama. Keker. Dasnya mumet. Itu, apalagi kalau misalkan besoknya derby. Nah, kalau yang saya tanya berikutnya adalah mengenai video terakhir. Mas Hakim itu termasuk sosok anak muda yang di DPR itu cara ngomongnya tidak berapi-api, lebih wise, kayak lebih tua. Dan aku sangat suka ketika Mas Hakim tuh mengedukasi mengenai binary option ya. Iya, binary option. Itu kalau menurut Mas Hakim, sebenarnya aplikasi binary option itu bisa ditindak gak sih? Kalau dari aplikasinya, kita bicara platformnya ya? Platform ya, bukan influencer dulu. Platformnya ini bisa ditindak gak sih? Karena dari platformnya mereka tuh bergerak di ranah abu-abu, seperti yang disampaikan sama Mendak Pak Lutfi kemarin. Abu-abu tuh piye? Abu-abu. Dia di sektor keuangan juga nggak jelas. Oke. Di sektor trading juga nggak jelas. Oke. Jadi seperti OJK juga mau mengawasi, mau menindak, nggak bisa punya power besar. Dari Bapepti itu juga nggak bisa. Dan aplikasinya tuh Indonesia apa luar? Aplikasinya dari luar semua. Nggak berizin. Terus? Jadi ilegal. Yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan baik dari OJK ataupun dari Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan mengedukasi masyarakat. Jangankan bicara soal trading ataupun sektor keuangan, investasi dan lain sebagainya. Manajemen finance literasi tentang keuangan masyarakat kita ini kan mungkin di kota-kota besar tinggi. Tetapi kalau di daerah itu kan masih bisa dibilang rendah. Iya. Nah, apalagi sekarang ada trading, kemudian ada investasi yang banyak dalam tanda kutip bodong. Itu kan orang gampang tergiur pasti. Orang gampang tergiur pasti. Pasti dong. Apalagi kadang-kadang ditonjolkan dengan sesuatu yang flexing. Wadidaw. Wah, punya Lambo, punya Ferrari, terus orang penasaran cara dapat Ferrari-nya gimana sih? Oh, ternyata tinggal ngeklik. Ada ikut dong.
Sewa bisa juga kayaknya. Ya sewa sih. Nanti kalau Dokter Tirta punya Ferrari, saya sewa. Oh enggak, saya pinjam. nggak mau sih. Daripada beli Ferrari, mending buat nyalon. Weh, rata-rata nyalon rambut. Kamu dulu belum selesai. Nah, jadi yang bisa dilakuin Mbak Putih cuman Ini edukasi, ngeblokir Nah, situs. kalau blokir Itu muncul mulain lagi. Makanya saya kemarin di rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, saya udah tahu memang pengawasan mereka nggak bisa maksimal. Tapi kalau kita udah bicara edukasi, mereka harusnya maksimal. itu alasan kenapa Pak Hakim Saya suarakan edukasinya. Jadi publik dibikin melek. Ini sebenarnya ilegal. Di situ sebenarnya ada unsur judinya. Edukasi aja masyarakat. Itu bisa kita lakukan dan itu memang ranahnya pemerintah mengedukasi masyarakat. Nah, soal influencernya yang menyebarkan, mengajak barang-barang ke apps ini, apakah juga diedukasi doang, tidak ada pasal atau hukum yang menjerat mereka? Nah, gini. Gampangnya gini dok ya. Yuk. Ini sudah disebut sebagai barang yang ilegal. Ilegal. Ini legal. Ilegal, betul. Oke ya kan, ambil tisu aja. Ini ilegal. Tisu ini ilegal. Ilegal. Oke. Oke, kita bicara ilegal, nggak ada izinnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ditemukan unsur judi, yang mana di negara kita judi dilarang. Dilarang. Oke, ya kan? Oke. Ada orang yang ngajak, ayo ikut toh. Di sini, ya kan? Begini begono, nanti bisa dapat ini dan itu. Padahal yang diajak ini barang ilegal dan ada unsur judinya. Bisa kena nggak kira-kira? Oh ya kena Pak. Nah, karena berturut bersama-sama mengajak orang bermain judi dong. Makanya itu. Oh berarti kena kalau ada orang yang melaporkan. Iya bisa jadi. Jadi kalau misalkan kan itu deliknya aduan nggak sih Pak? Ya masuknya ke situ ya. Kalau konteks hukum terlalu dalam, Saya juga nggak paham. Sama. Ya, jadi kita kasih gambaran generalnya aja, gambaran umumnya aja. berarti kalau ada orang yang misalkan benar-benar niat laporin, influencer bisa kena semua yang ada bukti mereka ngajak dong. Iya seperti itu. Udah tinggal ditetapkan itu sebagai ilegal dan judinya kapan? Misal dari rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan kemarin, berarti minggu lalu kan, ya kan? Pak Lutfi bilang sebagai Menteri Perdagangan ini ilegal ini. Ya udah, berarti sejak minggu lalu sampai sekarang kalau ada yang masih ngepromot kena semua dong. Ya, bisa jadi mungkin. Menarik kayaknya itu. Ini menarik nih kayaknya nih. Kena nih, ini menarik nih. Nah, soal flexing sendiri, aku melihat sebenarnya kalau seorang Mas Hakim pun kalau flexing bisa loh dengan sangat mudah. Sangat mudah. Oh, flexing apa? Aku duwe klub Liga 1. Liga 1 nih, kalah dah. 2 kali juara. Iya. Nombok nih. Gak ada sponsor, cuma belakang 1. Kemelowin iso. Kemelinti Ya yang nggak tahu arti kemelini nanti dikasih subtitle. Kemelinti, kemaki, sombong. Songong. Udah anggota dewan. Masih wali kota. Di bisnis, woy, Pak ya di bisnis. Terus bola di klub. Nah, sebenarnya kalau mau flexing bisa. Sebenarnya gimana sih pandangan Mas Hakim terhadap anak muda yang flexing dan pamernya itu kayak aku punya mobil, aku punya motor. Gimana cara Mas Hakim menanggapi itu? Tanggapan? Ya itu bebas ya. Orang gini, dengan adanya media sosial era digital sekarang, semua orang tuh bebas berekspresi seperti apapun. Oke, bebas. Oke, dia mau mengangkat value-nya, monggo. Tetapi kalau berlebihan, tentu pasti ada dampaknya juga dong. Iya. Iya kan, kalau berlebihan. Iya. Baik flexing ataupun kalau di politik istilahnya pencitraan, itu kan sama seperti bumbu di makanan. Iya. Kalau kita ngasih bumbu penyedap itu secukupnya, enak. Bener. Tapi kalau kita masak 1 panci, penyedapnya dikasih 5 bungkus, belenek jadinya. Belenek jadinya. Sumpah, iki wong timur tenan. Aku seneng ele maca. Ya kan? Belenek ya kon. Nah, jadinya belenek. Belenek itu blunek atau enek? Enek, ya enek. Oke. Nah kalau sekedar enek aja nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada unsur manipulatif dan ada unsur membodohi, ini yang celaka. Publik kita belum siap, semuanya saya bilang belum 100% siap dengan perkembangan teknologi saat ini. Nggak cuma di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Kita gampang dibikin silau dengan sesuatu hal yang hal itu kita belum pernah mengalami atau mungkin hal itu yang ingin kita capai. Dan orang ini share, membayangkan. Kayak film di Netflix yang Tinder apa itu yang baru dia penipuan via Tinder apa? Swindle apalah Tinder Swindle. Pokoknya Tinder yang di Tinder dia pura-pura yang sukses kayak dia cari banyak cewek yang ternyata dia manipulatif kan. Sadar nggak sadar?
gambaran besarnya mirip loh. Iya. Mirip. Mungkin kalau di Tinder itu dibikin silau mungkin untuk mendapatkan awal romansa. Ujung-ujungnya apa? Nipu kan? Iya, penipuan. Ya kan? Ada yang pakai pendekatan romansa. Ada juga yang pakai pendekatan kalau nggak salah di situ dia sebagai babysitter juga, dia sebagai bos. Tapi ujung-ujungnya nipu. Bener. Ditonjolkan, saya punya ini dan lain sebagainya. Trustnya dari duniawi yang silau yang ternyata dia nggak punya apa-apa. Makanya aku semalam baru nonton. Saya coba lihat lah. Ya mirip. Lah, kok secara garis besarnya mirip ya? Ya flexing. Mirip. Makanya bebas orang berekspresi kayak ente dok. Mau dengan stylenya yang begini begono lantang ya kan, dengan bicara apa adanya, memang itu stylenya di situ. Mungkin orang lain punya style tertentu, silahkan. Betul. Tapi kalau di situ udah ada yang unsur manipulatif, Dan kemudian menipu, membodohi, ini yang celaka. Iya. Dan kita yang mungkin ya Dokter Tirta punya pengaruh di media sosial, mungkin saya sebagai parlemen ya punya pengaruh di bidang saya, ya tugas kita yang mengedukasi, kita menjelaskan ke publik. Jangan sampai Ada teknologi, ada pengaruh, ada power itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik. Ya kita pasti ada kekurangan, pasti ada 1-2 hal yang kita ceroboh, tapi ya buat apa lah kita sebagai manusia, maksudnya ya senakal-nakalnya kita, sebereng-seberengnya kita, pasti kita pengen sesuatu yang ini loh, kita ada kontribusi untuk sesuatu yang lebih baik. Ngono sih paling. Kalau sampean tuh usia masih seumuran saya. Ya di bawah ente, jangan ditua-tuain. Bapak loh. Iya di bawahku sialan ngeselin banget. Kau yang tua ya udah jadi dewat. Nah kalau yang dilakuin di DPR selama COVID apa sih Pak menuju akhir? Ini kan COVID, Omikron tinggi. Di Dewan ngapain? Apa WFA juga? Kalau nggak salah kemarin sampai ratusan orang kena COVID. Kita baru per minggu ini rapat dibatasin. Jadi rapatnya virtual. Susah Pak. Mau Kediri Pak, beda. Ya kan. Jadi rapatnya Kediri kalau blendak. Enggak, Kediri itu terkenal dengan peh ya kan. Peh ngono Kediri. Terus. Ya rapatnya baru per minggu ini baru virtual. Kalau ke dapil, saya biasanya waktu masa reses itu ke dapil. Ya kalau rapat ya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan kayak gimana? Ya kayak yang kemarin sempat viral itu. Iya, tapi itu tidak menduga bakal viral ya. Padahal cuma ngomong, tidak konten kan? Enggak, itu ya karena agenda utamanya kan bahas soal minyak. Ya kan, minyak yang langka kemudian harganya mahal. Makanya kalau didengerin di video itu lengkap. Di poin kedua saya di DPR TV. Saya kan izin di luar konteks, agenda, di luar konteks. Saya suarakanlah terkait binary option. Terus Pak Lutfi bahas juga ya, tangkap semua itu. Tangkap semua, mudah-mudahan udah ditangkap. Ya udah. Jangan-jangan waktu rapat aja bilang ditangkap. Senang nih, hakim. Inilah dia memang cara ngomongnya sengak sekali ya. Sumpah. Dulu pas Komisi 10 nyengai Pak Nadiem loh. Oh enggak. Katanya sengak juga. Pak Nadiem sempat baper nggak sama sampean pas di Komisi 10 diinterogasi banyak hal sama sampean? Ya beliau kan orang pintar sekali. Tidak akan mungkin pintar sekali ya? Pintar sekali bos. Tidak akan baper ya? Ya nggak tahu kan saya udah nggak di Komisi 10. Ya mudah-mudahan guru-guru honorer itu diangkat. Sejahteraannya ditingkatkan. Sumpah ya, sampai tuh harusnya buat konten sendiri bersama dengan hakim. Konten hari ini. Enggak, nanti saya bikin konten, insya Allah bikin konten YouTube, diajari sama Dokter Tirta. Saya konsultan. Semuanya orang, kalian tuh kalau misalkan ada anak muda tuh pengen soal ke kantornya Mas Hakim. Ya main aja. Boleh. Ya, mau suara ente temenin lah. Temenin gitu boleh. Bisa. Dari kalangan supporter, industri kreatif, tapi masih kait dengan BUMN dan komisinya sampean. Boleh nggak apa? Membawa apa sih Komisi 6? Komisi 6 itu ada BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi ke Kepala BKPM itu. Iya. Kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM. Oh, jadi berhadapannya sama Pak Teten, Pak Lutfi, Pak Bahlil, sama Pak Erik. Pak Erik. Buset. Ini ada cerita lucu nih yang Pak Erik ini. Kenapa? Saya ini kan dulu kan Interisti. Oh, Interisti. SD. Ngefans sama Inter. Terus. Ada orang Indonesia beli Inter. Sopo iki?
Tuh kan, dia tuh nggak kayak anggota DPR kalau di luar. Wih, sumpah lah. Terus. Oh, Erick Thohir. Terus. Dipindah di Komisi 6. Heeh. Kita udah ngefans nih, Bos. Udah ngefans ketemu Pak Ete. Ketemu. Suruh ngawasin. Rapat, suruh ngawasin. Terus. Grogi lah kita. Oke, terus Ya udah, berkawan sekarang. berkawan. Ya berkawan kan mitra kerja. Dapat ini nggak? Dapat tanda tangan nggak? Malah nggak? Minta gue jersey. Nggak masuk gratifikasi nggak sih? Enggak. Jersey Inter tanda tangan gitu. Oh enggak, kita enggak. Justru saya kasih jersinya Persik ke Pak Erick. Pak Erick Thohir, walaupun Pak Erick kan sebelah keluarganya, anak-anaknya. di Solo Iya. kan baru lolos ke Liga 1. belum Kalau ketemu. Persik kan sudah di Liga 1 Pak Dokter. Semua gajak. Tapi memang Roasting menteri. Persik Dia doang nih berani. supporternya Persik sama Solo itu berkawan baik. Berkawan baik ya. Berkawan baik. Berarti lawannya Biru Mataram ya? Mana itu? PSIM dong. Jogja. Iya. Oh sempet ada kerusuhan di Kediri kemarin Oh itu. iya, toko saya di Jogja masalahnya. Teman-teman saya akrab, timnya saya di Jogja separuh BM soalnya. Enggak, tapi gini. Bola ini memang apa ya, bisa dibilang itu satu hal yang bisa mempersatu masyarakat kita. Ya setuju sih. Walaupun di lain sisi kadang-kadang ada dinamika yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita bareng-bareng Supporter tuh bersatu kalau melawan satu hal. apa? PSSI. Iya. Bener kan? Iya. Kalau contoh yang kemarin Sintayong di berantem sama Pak Haruna, semua supporter mau itu Mataram, mau itu Timur, tetap bersatu. Itu yang bisa menyatukan kita, supporter. Berarti kita harus berterima kasih sama PSSI ini telah Karena bersatu. telah menyatukan supporter. Dan kalau sebagai presiden Persik, ada pesan nggak buat PSSI? Oke. Kalau untuk PSSI ini ya Sebagai seorang Abdul Hakim, presiden Persik ya, bukan sebagai anggota dewan nih. Gimana pesan buat PSSI? Nanti kalau salah-salah saya sensor. terus berbenah jadi lebih baik. Enggak usah disensor, enggak apa. Terus berbenah jadi lebih baik karena dengan masuknya artis-artis, influencer ini kan arahnya kan ekosistem bola ini kan udah mulai ketata. Betul. Industri sepak bola ini kan perlahan ini kan sudah mulai kebentuk. Iya. Nah, tentunya dari federasi ini juga bareng-bareng. Oke. Juga bareng-bareng, ayo ekosistemnya dibentuk jadi lebih besar, ekosistemnya dibentuk supaya makin jadi. Bijak ya. Nah, Kayak gitu. setelah ntar lagi kan 2024 ya. Ya kan, sampai mau nyalon lagi atau balik kampung jadi wali kota atau mau gubernur sekalian? Atau mau lanjut periode kedua? Lanjut periode kedua insya Allah. Dengan dapil yang sama? Dengan dapil yang sama. Melanjutkan yang sama ya? Dengan dapil yang sama karena masih banyak PR-nya. Saya bawa program kadang-kadang masih kurang. Ya masih muda. Kok Enggak, senioritas masih ada kurang. nggak sih di DPR? Ada. Entah itu Berarti- saya yang baper, ya harus dipisahkan dulu ya. Entah saya yang baper atau memang terjadi. Ya, saya soalnya di dokter juga rasa ada. Dan Ada. menurutku semua profesi ada. Semua profesi ada. Tapi senioritas kan biasanya identik dengan tanda Bully, kutip bully. bukan bully tapi masih bocah, masih gitu. bara. Berarti kan bisa dibilang Itu bully sama aja ya tuh. sik toh. Oh, sik. Saya ngomong aku apa awakmu. Oh ya, sampai asu aku di roasting kok. Terus. Ya kayak gitu. Berarti kan bisa dibilang ada unsur diremehkannya. Nah, tapi kita jangan baper di situ. Kalau kita di posisi atau ada kejadian seperti itu, anggap aja mereka itu sayang sama kita. Itu untuk nge-trigger, untuk memotivasi kita. Oh, aku mesti bisa nih. Kalau bahasa Jakarta, gue mesti bisa nih, kayak gitu itu. Ya udah, kita mesti belajar, kita mesti lebih berakselerasi lebih cepat untuk bisa ngimbangi, untuk bisa lebih hebat daripada mereka paling yang ngono sih. Wah, selalu tuh. Soalnya takut ya kalau teman-teman kayak Bobon kan sempat repost video. Oh, Bobon. Iya. Bobon tuh. Jadi Bobon. Mas Hakim nih kalau di ruangan DPR bukan kayak anggota DPR. Sumpah, tongkrongan banget. Ruangannya pun tongkrongan, staf ahlinya pun muda. Dia masih pembawanya masih anak muda. Jadi kalau ada teman-teman nih yang terkait binari atau terkait perdagangan, UMKM mau bersuara agar nanti ketika misal rapat sama Pak Teten bisa disuarakan tuh boleh ya. Boleh Ya. main-main ya. Iya, boleh main-main disuarakan aja nggak apa-apa. Tapi kan seperti saya nih, legislatif, menampung aspirasi dari pelaku sektor UMKM. Saya bisa menyuarakan kencang dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, menyuarakan, Betul. didengar,
dijalankan itu persoalan lain. Persoalan eksekutif. Persoalan eksekutif. Nah, tinggal mau mendengarkan, mau menjalankan apa enggak Kementerian Koperasi UMKM-nya. Ya betul, karena kembali lagi yang diluruskan masyarakat bahwa kalau anak muda bahwa DPR itu menyuarakan fungsi kontrol. Oke. Itu aja kalau dari saya. Lebih lanjut mungkin habis ini kita bisa main-main ke kantornya Bang Hakim. Boleh gak sih kalau aku bawa vlog? Boleh, nggak apa-apa. Dirazia nggak? Ntar aku. Enggak, siapa berani ngerazia? Iya. Tuh, cara paling kita kerjain ya kan. Nanti pamdalnya telepon, oh ya udah dicek dulu aja. Biasanya saya sering ngerjain ya gitu. Jahat. Kita akan main-main atau kita akan sidak gimana sih ruangan seorang anggota DPR? Kan penasaran kan? Karena kan yang selama ini dibongkar hanya ruangan anggota DPR yang senior. Nah, gimana kalau ruangan anggota DPR anak muda? Masih bagus kantornya Dr. Tirta. Semua itu kayak coffee shop, kayak coffee shop. Tapi enaknya tuh ruangannya adalah memandang dari lantai atas. View-nya GBK. View-nya GBK. Dan air mancur. Ya. Ketutup ya, gedung samping ya. Ketutup lift. Itu aja kalau dari saya. Saya Tirta. Saya Abdul Hakim Bafagi. Iya, kita akan berjumpa di next vlog di kunjungan ruangannya Mas Hakim. See you, bosku. Matur suwun, Gus Tirta. Tirtato. Yes.